Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Anjuran menikmati pemberian Allah dengan syukur dan kesadaran ruhani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, coba kita renungkan sebentar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, sungguh tak terhitung banyaknya. Coba tarik napas pelan-pelan, itu nikmat. Detak jantung yang masih berdenyut, itu pun nikmat. Bahkan, rasa sedih yang kita alami sejatinya juga bagian dari rahmat Allah. Karena melalui kesedihan, Allah sedang mengajarkan kita rasa butuh kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34, artinya, setiap hal kecil dalam hidup ini adalah anugerah. Namun anugerah itu selalu datang bersama amanah, ujian, dan peluang untuk mendekat kepada Allah. 5 pemberian yang selalu disertai 5 balasan dari Allah. Pertama, nikmat dan syukur. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seseorang, kecuali Allah juga sudah menyiapkan tambahan nikmat bagi siapa yang mensyukurinya. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur itu kesadaran bahwa nikmat harus diisi dengan amal yang baik. Nikmat sehat misalnya, digunakan untuk ibadah. Nikmat waktu luang, diisi dengan zikir dan belajar. Nikmat umur panjang, dijadikan ladang amal jariah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, syukur itu punya 3 pilar. Pertama, pengetahuan dalam hati. Kedua, pengakuan dengan lisan. Ketiga, pengamalan dengan anggota tubuh. Artinya, syukur bukan hanya rasa, tapi tindakan sadar. Menyadari bahwa setiap nikmat adalah titipan yang harus dibalas dengan kebaikan. Kedua, dikaruniai doa mak dikabulkan. Tidaklah Allah memberi kemampuan berdoa kepada seorang hamba, kecuali Allah sudah menyiapkan pengabulan baginya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Doa itu bukan sekadar meminta. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu adalah inti ibadah. Maka, jangan bosan berdoa, jangan berhenti berharap, karena setiap doa pasti didengar oleh Allah. Hanya saja, kita tidak tahu kapan dan dalam bentuk apa doa itu dikabulkan. Kadang Allah kabulkan segera, kadang ditunda agar hati kita semakin sabar, kadang pula diganti dengan yang jauh lebih baik. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jika Allah menggerakkan lidahmu untuk berdoa, itu tandanya Ia ingin memberi kepadamu. Ketiga, dikaruniai istighfar, maka diampuni Allah tidak akan menggerakkan hati seseorang untuk beristighfar, kecuali Ia sudah menyiapkan ampunan baginya. Dalam Al-Quran disebutkan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang suci dari dosa, masih beristighfar lebih dari 100 kali setiap hari. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Istighfar adalah napas rohani. Ia membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan menumbuhkan rasa rendah hati di hadapan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumahmu, di pasar, di jalan, karena kamu tidak tahu di mana dan kapan rahmat Allah turun. Keempat, diberi kesempatan taubat. Maka diterima taubatnya, Allah tidak akan memberi ilham untuk bertaubat, kecuali Ia sudah menyiapkan pintu penerimaan. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Surat Az-Zumar ayat 5. Taubat sejati bukan sekadar menyesal. Taubat itu perubahan arah. Dari lalai menuju sadar. Dari jauh menuju dekat. Dari gelap menuju cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruh sampai di tenggorokannya. Tapi ingat, kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka taubat belum cukup. Harus disertai permintaan maaf dan mengembalikan haknya. Kelima, diberi kesempatan bersedekah, maka Allah menerimanya. Tidaklah Allah memberi kemampuan kepada seseorang untuk bersedekah, kecuali Ia sudah menyiapkan penerimaan dan balasan yang besar. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya,
lalu mengembangkannya bagi hamba yang memberi, sehingga sedekah itu menjadi sebesar gunung. Sedekah bukan soal banyaknya angka, tetapi ketulusan niat, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Allah berfirman, "Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya." Sedekah yang paling tinggi nilainya adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ikhlas dan tanpa rasa pamrih. Saudaraku, hidup ini bukan tentang banyaknya nikmat, tapi tentang sejauh mana kita menyadari dan mensyukurinya. Syukur membuka pintu doa, doa membuka pintu ampunan, ampunan membuka pintu taubat, dan taubat mengantarkan kita pada sedekah. Itulah tanda cinta sejati kepada Allah dan sesama manusia. Semoga kita termasuk golongan yang diberi 5 hal itu sekaligus. Nikmat yang disyukuri, doa yang dikabulkan, istighfar yang diterima, taubat yang disambut, dan sedekah yang dicatat sebagai amal jariyah. Allahumma ja'alna minal syakirin, wa minal taibin, wa minal mustaghfirin, wa minal mutasaddiqin, wa minal maqbulin. Ya Allah, mi termasuk orang-orang yang bersyukur, yang bertaubat, yang beristighfar, yang bersedekah, dan yang Engkau terima amalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga setiap klik yang kamu lakukan jadi amal jariyah, mengalir terus pahalanya meski tangan sudah tak bisa bergerak lagi.